Oke guys, yang pertama ada tahapan darah nifas. Yang pertama ada lochia rubra, yaitu berlangsung 1-3 hari, berwarna merah kehitaman, volume seperti haid berat, dan darah keluar bersamaan dengan sisa jaringan plasenta, lanugo, dan meconium. Kemudian ada lochia sanguinolenta, yaitu berlangsung sampai 3-7 hari, yaitu berwarna merah muda, volume mulai sedikit, darah keluar bercampur lendir. Kemudian selanjutnya ada lochia serosa, yaitu berlangsung 7-14 hari, berwarna kuning kecoklatan, volume lebih sedikit, darah keluar mengandung sisa hormon dan sel darah putih. Terus selanjutnya ada lochia alba, yaitu berlangsung 14 hari, berwarna putih bening, merupakan tahap pemulihan. Cairan mengandung selaput lendir serviks dan selaput jaringan yang mati. Yang kedua adalah pembukaan, yaitu di hari pertama rahim akan mengalami kontraksi kuat. Di hari kedua, rahim akan kembali mengecil ke ukuran sebelum hamil, namun rahim masih bisa membesar. Kemudian di hari ketiga, rahim mengecil kembali, akan merasa nyeri yang cukup kuat. Kemudian di hari keempat, rahim akan terus berkontraksi dan menyusut. Di hari kelima akan menyusut secara drastis ke bawah pusar. Kemudian di hari keenam, darah nifas akan memiliki tekstur yang berair dan berwarna merah muda atau coklat tua. Di hari ketujuh, berat rahim akan berkurang sekitar setengah dari berat saat persalinan. Kemudian di hari ke-8 mulai menyusut ke semula. Di hari ke-9 sudah mulai menyusut dengan cukup signifikan, dan namun proses penyembuhannya masih terus berlangsung. Selanjutnya yang ketiga ada persalinan. Gambar pertama kala 1, yaitu pembukaan serviks dari 0-4 cm yang terbagi menjadi 2 fase, yaitu fase laten dan fase aktif. Yang kedua kala 2, yaitu pembukaan serviks dari 4 cm sampai pembukaan lengkap dan merupakan tahapan pengeluaran janin. Kemudian kala 3, yaitu tahapan pengeluaran plasenta yang berlangsung sekitar 6-15 menit setelah bayi lahir. Yang keempat kala 4, yaitu tahapan setelah plasenta lahir dan berlangsung selama 1-2 jam. Pada tahap ini, ibu akan dipantau secara kuat untuk memastikan tidak adanya komplikasi pasca persalinan. Kemudian yang keempat ada laktasi, yaitu ada rangsang saraf hipotalamus, yaitu ketika bayi menghisap puting susu, saraf pada puting susu akan mengirimkan sinyal ke otak, tepatnya ke hipotalamus. Kemudian hipotalamus menerima sinyal ini, kemudian mengirimkan 2 jenis sinyal, yaitu sinyal pituitari anterior dan pituitari posterior. Kemudian ada oksitosin, yaitu akan merangsang kontraksi otot-otot di sekitar kelenjar susu, sehingga ASI dapat keluar dan mengalir melalui saluran susu atau duktus menuju puting susu. Yang terakhir ada payudara. Yang pertama ada dinding toraks, yaitu bagian luar payudara yang menempel pada dinding dada. Kemudian ada otot dada, yaitu lapisan otot yang terletak di bawah kulit dan dinding toraks. Kemudian ada puting susu, yaitu bagian yang menonjol pada payudara dan merupakan tempat keluarnya ASI. Selanjutnya ada lobus, yaitu kumpulan kelenjar susu yang menghasilkan ASI. Selanjutnya ada areola, yaitu lingkaran berwarna gelap di sekitar puting susu. Selanjutnya ada saluran susu, yaitu saluran yang menghubungkan alveolus dengan puting susu. Kemudian ada jaringan adiposa, yaitu jaringan lemak yang memberikan bentuk dan ukuran pada payudara. Kemudian yang terakhir ada kulit, yaitu lapisan terluar payudara yang melindungi bagian dalam payudara.